Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat CPL dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas mengenai seputar pemerintahan desa lah ya. Bergeser, tidak membahas pemilu dulu, kita membahas terkait dengan pemerintahan desa. Sahabat-sahabat CPL ya kan, yang menjadi perangkat desa atau yang menjadi bagian daripada pemerintahan desa ya bisa disimak lah ya, ataupun aktivis desa juga bisa disimak. Ini sebatas ya curhat lah ya, curhat berbagi informasi dari saya ya yang masih minim pengalaman. Oke, di sini pada sub pembahasan kita mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena ini menjadi polemik juga dalam setiap era pergantian kepala desa ya tentunya. Tentunya pada tahun 2024 kemarin ya ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan pemilihan kepala desa ataupun yang akan nanti melaksanakan pemilihan kepala desa. Saya menghimbau kepada seluruh kades agar berhati-hati dalam ya melakukan pergantian atau melakukan eh, apalah namanya ya terkait dengan perangkat desa. Itu hati-hati ya mengangkat atau memberhentikan, karena perhatikan beberapa regulasi yang berlaku. Nah, di sini saya sampaikan, setidaknya untuk undang-undang desa itu sudah 2 kali perubahan loh, Pak Kades ya. Pertama, itu undang-undang induknya nomor 6 tahun 2014. Kemudian dirubah oleh undang-undang nomor 6 tahun 2023 kalau nggak salah. Kemudian perubahan kedua itu undang-undang nomor 3 tahun 2024 ya. Di sini dalam pasal 26 ya, kewenangan kepala desa itu adanya perubahan ya. Pasal 26 ayat 2, dalam hal melaksanakan tugas ya, kepala desa itu berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ya kepada bupati atau wali kota. Nah, di situ kalau untuk undang-undang nomor 6 2014 ya, sebelum ada perubahan, kepala desa itu mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Stop di situ. Tapi dirubah mengusulkan ya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati atau wali kota. Nah, di sini ada penambahan norma baru ya, Bapak Ibu semua, Pak Kades, agar berhati-hati dalam melakukan tindakannya. Tapi sebagai perangkat desa juga ini yang sedang menjabat perangkat desa, jangan merasa apa ya, wah sekarang Kades nggak bisa seenaknya untuk memperhatikan saya. Nggak seperti itu, karena tetap dalam pasal 53 Undang-Undang nomor 6 2014 itu perangkat desa diberhentikan karena satu, meninggal dunia, kedua, permintaan sendiri, ketiga, diberhentikan. Nah, diberhentikan ini tadi kembali lagi ya kan, kades masih mempunyai kewenangan untuk memberhentikan ya kan, tapi ada syaratnya ketika perangkat desa itu diberhentikan. Apa sih syaratnya? Diaturlah dalam pasal 53 ayat 2-nya ya. Satu, usianya telah genap 60 tahun, kemudian berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat, melanggar larangan. Nah, ketika salah satu syarat itu ya, ketika salah satu klasifikasi dari pasal 53 ayat 2 itu terpenuhi, maka tamatlah sudah. Ya, sebagai perangkat desa bisa diberhentikan oleh Kades. Nah, dalam ayat 3-nya itu diatur pemberhentian perangkat desa ya kan ditetapkan oleh kepala desa ya, kemudian dikonsultasikan kepada camat sebagai representasi daripada bupati atau wali kota ya kan. Kalau di Undang-Undang 3 2024 itu tadi apa ya, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian ya kan pada bupati, tapi di undang-undang yang lamanya ini masih ya kepala desa masih mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemberhentian, tapi tadi harus konsultasi dulu kepada camat ya kan, seperti itu. Jadi poin intinya, kesimpulan kita pada video ini, satu, kerjalah secara profesional ya kan,
baik itu sebagai perangkat desanya dan kepala desanya. Ya kan, kalau kades ini merasa nggak nyaman, ya bisa memberhentikan perangkat desa seperti itu. Oke, begitu saja dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.